Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat pembelajaran bahasa pada modul 1 kegiatan belajar 2. Disusun oleh Afriza Handayani dengan NIM 856716435 dari kelas 3A BI PGSD. Tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Konsep belajar. Belajar layaknya sebuah proses membangun gedung. Anak-anak secara terus-menerus membangun makna baru, mulai dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan, berdasarkan apa yang telah mereka kuasai sebelumnya, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan tersebut. Kalau diibaratkan dalam belajar sesuatu, misalkan bahasa, anak atau peserta didik sebagai pengguna bahasa adalah orang yang membangun. Makna adalah apa yang mereka bangun, dan apa yang mereka miliki atau kuasai sebelumnya adalah material atau bahan bangunan yang mereka gunakan untuk membangun. Jadi belajar adalah sebuah proses penambahan bagian demi bagian informasi baru terhadap apa yang telah mereka ketahui dan kuasai sebelumnya. Pengetahuan dibangun siswa melalui keterlibatan mereka secara aktif dalam belajar, atau dengan kata lain, belajar sambil berbuat. Contoh, siswa belajar menyimak melalui kegiatan menyimak, belajar berbicara melalui kegiatan berbicara, belajar membaca melalui kegiatan membaca, belajar menulis melalui kegiatan menulis, dan siswa belajar sastra melalui kegiatan bersastra. Siswa belajar dengan menggunakan 3 cara, yaitu melalui pengalaman, baik dengan kegiatan langsung atau tidak langsung, kemudian melalui pengamatan, seperti melihat contoh atau model, dan juga melalui bahasa. Dengan cara-cara itu, siswa belajar melalui kehidupan mereka dengan menggali dan menemukan sesuatu yang baru secara aktif. Ini berarti, kegiatan belajar berlangsung melalui apa yang dilakukan secara aktif oleh siswa. Sesibuk apapun yang dilakukan guru, jika anak tidak belajar maka sebenarnya pembelajaran tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, tugas guru dalam pembelajaran adalah melakukan berbagai upaya agar siswa termotivasi dan terlibat secara aktif dalam belajar. Implikasi bagi guru dalam pembelajaran. Pertama, karena siswa belajar berdasarkan apa yang telah dipahami atau dikuasai sebelumnya, maka guru hendaknya mengupayakan agar pembelajaran bertolak dari apa yang telah diketahui siswa. Ketika kita akan mengajarkan menulis surat, misalnya ajaklah siswa untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya tentang surat dan cara membuat surat. Akan lebih baik apabila kepada siswa pun diberikan contoh-contoh surat yang sesuai. Dengan kata lain, guru harus pandai-pandai memilih substansi yang akan dipelajari siswa, sehingga tidak terlalu mudah atau terlalu sukar. Untuk dapat melakukan hal itu, guru perlu memahami lebih dulu pengetahuan, sikap, atau keterampilan yang telah dimiliki siswa yang terkait dengan sesuatu yang akan dipelajarinya. Yang kedua, karena belajar dilakukan secara aktif oleh siswa melalui kegiatan atau pengalaman belajar yang dilaluinya, maka siswalah yang berperan sebagai pusat pembelajaran, bukan guru. Guru perlu melakukan seperti memilih, merancang, dan mengorganisasikan kegiatan atau pengalaman belajar yang menarik dan bermakna. Menarik artinya kegiatan belajar itu dapat dilakukan dan menantang sehingga siswa tidak merasa terbebani. Sedangkan bermakna artinya kegiatan belajar itu sesuai dengan kebutuhan anak dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, dalam belajar, siswa perlu berinteraksi dengan yang lain serta dukungan guru dan temannya. Maka guru perlu merancang kegiatan belajar bukan hanya dalam bentuk klasikal atau individual, tetapi juga dalam bentuk kelompok. Bahkan dapat pula guru melibatkan sumber lain dalam pembelajaran, misalnya orang tua murid yang memiliki keahlian atau profesi tertentu, atau mengajak siswa untuk mewawancarai petani, pedagang, atau tukang becak. Nah, dari uraian tersebut, dapatlah kita simpulkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku siswa melalui latihan dan pengalaman yang dilakukannya secara aktif. Belajar bahasa. Yang pertama, semua komponen
sistem, dan keterampilan bahasa dipelajari secara terpadu. Ketika anak belajar berbicara, dia sekaligus belajar menyimak. Pada saat itu pula, tanpa disadari, mereka pun mempelajari dan menguasai komponen dan aturan bahasa, seperti bunyi bahasa berikut sistem fonologinya, satuan bahasa seperti frase, kalimat, wacana, intonasi. Berikut sistem gramatika, kosakata, dan sistem penggunaannya, serta pragmatik yang memungkinkan mereka dapat memilih dan menggunakan ragam bahasa yang sesuai dengan fungsi dan tujuan berbahasa. Yang kedua, belajar bahasa dilakukan secara alami dan langsung dalam konteks yang otentik. Anak-anak belajar bahasa tanpa terlebih dahulu belajar teori bahasa, melainkan melalui pengalaman langsung dalam kegiatan berbahasa. Yang ketiga, belajar bahasa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhannya. Anak belajar bahasa secara bertahap. Tahapan itu terjadi seiring dengan kebutuhan anak dalam berkomunikasi serta pertumbuhan fisik, intelektual, dan sosial mereka. Jika masukan bahasa yang mereka terima tidak sesuai dengan kebutuhan mereka atau ternyata terlalu sulit, maka mereka akan mengabaikannya. Mereka belajar bahasa dari yang sederhana menuju yang rumit, dari yang dekat menuju yang jauh, dan konkret menuju yang abstrak. Yang keempat, belajar bahasa dilakukan melalui strategi uji coba dan strategi lainnya. Mencontoh adalah salah satu cara yang dilakukan anak dalam belajar bahasa. Namun demikian, perilaku mencontoh yang dilakukan anak tidak seperti halnya Beo yang mengikuti apa saja yang diajarkan orang kepadanya. Anak meniru atau mencontoh perilaku berbahasa yang disediakan lingkungannya secara kreatif. Ia mengolah dan menerapkannya secara langsung dalam berbahasa melalui strategi uji coba. Nah, itulah pola belajar bahasa siswa. Pembelajaran bahasa. Berikut ini adalah tiga tipe belajar yang melibatkan bahasa menurut saudara Halliday dalam tahun 1979 dalam Goodman dan kawan-kawan. Yang pertama, belajar bahasa. Seseorang mempelajari suatu bahasa dengan fokus pada penguasaan kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi melalui bahasa yang digunakannya. Kemampuan ini melibatkan dua hal. Yang pertama, kemampuan untuk menyampaikan pesan, baik secara lisan atau melalui berbicara maupun tertulis atau melalui menulis. Kemudian yang kedua, kemampuan memahami, menafsirkan, dan menerima pesan, baik yang disampaikan secara lisan atau melalui kegiatan menyimak maupun tertulis atau melalui kegiatan membaca. Yang kedua, belajar melalui bahasa. Seseorang menggunakan bahasa untuk mempelajari pengetahuan, sikap, keterampilan. Dalam konteks ini, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu seperti matematika, IPA, sejarah, dan kewarganegaraan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, belajar tentang bahasa. Seseorang mempelajari bahasa untuk mengetahui segala hal yang terdapat pada suatu bahasa, seperti sejarah, sistem bahasa, kaidah berbahasa, dan produk bahasa seperti sastra. Klasifikasi wujud kemampuan berbahasa. 1. Kemampuan menyimak atau mendengarkan. Kemampuan memahami dan menafsirkan pesan yang disampaikan secara lisan oleh orang lain. Kendati pun tercantum dalam kurikulum, kemampuan menyimak ini kurang mendapat perhatian guru untuk dilatihkan. Mengapa? Karena guru biasanya menganggap keterampilan ini mudah dipelajari, sehingga tidak begitu dipentingkan dalam pembelajaran. Tentu saja pendapat itu keliru. Menyimak itu banyak macamnya, bukan hanya mendengarkan percakapan tetapi juga berita, ceramah, cerita, penjelasan, dan sebagainya. Siswa mendengarkan beragam simakan dengan tujuan yang berbeda untuk berkomunikasi, belajar, hiburan, serta memperoleh, merangkum, mengolah, mengkritisi, dan merespon informasi. Tujuan menyimak ini sendiri berbeda-beda, tentu saja menuntut strategi menyimak yang berlainan pula. Yang kedua, kemampuan berbicara. Kemampuan untuk menyampaikan pesan secara lisan kepada orang lain. Nah, pesan ini adalah pikiran, perasaan, sikap, tanggapan, penilaian, dan sebagainya. Seperti halnya menyimak,
banyak pihak yang kurang menganggap penting keterampilan berbicara. Mereka beranggapan bahwa berbicara itu mudah dan dapat dipelajari di mana saja dan dengan siapa saja. Lagi-lagi anggapan ini keliru. Sekadar berbicara dengan teman atau keluarga mungkin tidak terlalu sulit, tetapi berbicara secara sistematis dengan sikap yang sesuai dan bahasa Indonesia yang tepat dalam berbagai situasi tentu tidak mudah. Berbicara juga bermacam-macam, berinteraksi dengan sesama, berdiskusi dan berdebat, berpidato, menjelaskan, bertanya, menceritakan, melaporkan, dan menghibur. Yang ketiga, kemampuan membaca. Kemampuan untuk memahami dan menafsirkan pesan yang disampaikan secara tertulis oleh pihak lain. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman simbol-simbol tertulis, tetapi juga memahami pesan atau makna yang disampaikan oleh penulis. Kemudian yang keempat, kemampuan menulis. Kemampuan menyampaikan pesan kepada pihak lain secara tertulis maksudnya. Kemampuan ini bukan hanya berkaitan dengan kemahiran siswa menyusun dan menuliskan simbol-simbol tertulis, tetapi juga mengungkapkan pikiran, pendapat, sikap, dan perasaannya secara jelas dan sistematis, sehingga dapat dipahami oleh orang yang menerimanya seperti yang dia maksudkan. Paradigma pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Pembelajaran bahasa seyogyanya didasarkan pada bagaimana siswa belajar dan bagaimana mereka belajar bahasa. Nah, selaras dengan uraian sebelumnya tentang belajar dan belajar bahasa, maka paradigma pembelajaran bahasa di sekolah dasar sebagai berikut. Yang pertama, imersi, yaitu pembelajaran bahasa yang dilakukan dengan menerjunkan siswa secara langsung dalam kegiatan berbahasa yang dipelajarinya. Contoh, ketika siswa belajar mengarang, terjunkanlah langsung dalam kegiatan mengarang. Berikan ia pengalaman bagaimana seperti apa mengarang itu dengan memintanya menulis sebuah karangan dengan topik tertentu. Jika siswa kesulitan, berikan ia model atau contoh karangan yang sesuai. Nah, selanjutnya, guru memandu untuk menggali teori mengarang itu berdasarkan pengalaman siswa. Jika ada yang kurang, maka guru melengkapinya. Hal yang sama dilakukan untuk mengajarkan menyimak, berbicara, membaca, kesastraan, dan kebahasaan. Yang kedua, pengerjaan, yaitu pembelajaran bahasa yang dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan berbahasa yang bermakna, fungsional, dan otentik. Bermakna artinya kegiatan berbahasa yang dilakukan siswa dapat menghasilkan wawasan, sikap, atau keterampilan baru yang secara bertahap dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya. Fungsional artinya aktivitas berbahasa yang dilakukan siswa memiliki tujuan yang jelas dalam berkomunikasi. Otentik artinya aktivitas berbahasa siswa terjadi dalam konteks yang jelas, yang memang lazim digunakan dalam kenyataan berbahasa di luar kelas. Yang ketiga, demonstrasi, yaitu siswa belajar bahasa melalui demonstrasi dengan pemodelan dan dukungan yang disediakan oleh guru. Model atau contoh merupakan upaya pembelajaran yang dapat menjadikan sesuatu, mulai dari konsep, sikap, keterampilan yang abstrak, rumit atau sulit menjadi konkret, sederhana atau mudah karena gambaran yang ditampilkannya. Yang keempat, tanggung jawab, yang berarti pembelajaran bahasa yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih aktivitas berbahasa yang akan dilakukannya. Upaya ini akan bermanfaat bagi siswa untuk menyalurkan minat dan keinginannya dalam belajar bahasa, dan juga untuk menjadikan siswa lebih percaya diri dan bertanggung jawab atas tugas atau kegiatan yang dipilih dan dilakukannya. Yang kelima, uji coba, yaitu pembelajaran bahasa yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan dari perspektif atau sudut pandang siswa. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kesalahan dalam belajar bahasa merupakan bagian dari proses belajar bahasa itu sendiri. Oleh karena itu, siswa akan lebih percaya diri dalam belajar apabila ia mengerti bahwa gurunya tidak hanya menekankan pada ketepatan, tetapi memberinya kesempatan untuk memperbaiki atau menyempurnakan hasil kerjanya melalui uji coba yang dilakukan siswa. Kemudian yang terakhir, pengharapan. Artinya siswa akan berupaya untuk sukses atau berhasil dalam belajar jika dia merasa bahwa gurunya mengharapkan dia menjadi sukses.
Sikap pembelajaran ini akan ditunjukkan guru melalui perilakunya yang mau memperhatikan, mengerti, dan membantu kesulitan siswa, mendorong atau membesarkan hatinya apabila siswa melakukan kesalahan, disertai dengan pemberian masukan, serta memberikannya penguatan apabila melakukan hal yang benar. Demikianlah sekilas bahasan tentang pembelajaran bahasa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.